Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Engkau dan saya dahsyat luar biasa. Yes. Tuhan, jadikan Tuhan. Kalau kita tidak menyampaikan janji, kok rasanya kurang afdol gitu ya. Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya itu belajar yang menyampaikan isi firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, minggu lalu temanya apa? Masih ingat? Yang ingat Bapak angkat tangan. Belas. Ya. Nah, minggu lalu apa temanya? Nah, nggak nyimak. Ya, sekarang kita belajar untuk menyimak setiap firman Tuhan disampaikan. Tujuan kita ke gereja ini adalah untuk menyimak firman Tuhan supaya apa? Hidup kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan untuk bertumbuh. Ya, kalau kita hanya datang pulang, itu rasanya nggak ada perubahan, saudara. Ya, minggu lalu apa temanya? Kata bukan sembarang kata, ya. Nah, ini kita simak ya kemarin. Apalagi isinya, kalau kita nggak nyimak nggak akan paham, ya. Tapi kalau kita menyimak, pasti pulang dari tempat ini akan ada perubahan dalam hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan kelihatannya apa yang saya siapkan agak nyambung sedikit, ya. Yaitu judul firman Tuhan. Jangan menilai dari katanya, ya, kalau belum tahu faktanya. Nah, ya, jangan menilai dari katanya kalau belum tahu faktanya. Ya, saudara, ini seringkali yang kita lakukan, ya, kita jumpai dalam hal ini. Nah, kita baca lebih dahulu, yaitu Yakobus 1 ayat yang 19. Sudah teman dari kasih Tuhan, kita undang untuk berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Tuhan ketiga kita mulai sama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup ini, ya, banyak orang jatuh karena, ya, banyak orang tidak jatuh karena dosa besar, ya, korupsi dan itu kan dosa, tapi nggak jatuh, saudara. Tapi saudara, ya, jatuh karena salah menilai. Ya. Nah, banyak orang yang tidak jatuh karena dosa besar, tapi jatuh karena salah menilai. Ya. Akibatnya apa? Hancurnya hubungan, baik relasi, ya, persaudaraan. Ya. Kemudian juga akibatnya apa? Terjadi perpecahan dalam pelayanan. Nah, ini seringkali terjadi, ya. Kemudian rusak atau retaknya dan keluarga, ya, seringkali ini terjadi bukan karena fakta, tapi karena katanya. Oh, katanya sih seperti ini, katanya akan disebarluaskan. Nah, akhirnya munculnya sebuah akibat. Nah, hari ini, ya, Tuhan mau mengubah. Ya. Hari ini Tuhan mau mengubah, yaitu untuk bagaimana, ya, hidup kita. Dari Tuhan mau mengubah cara hidup kita, yaitu dari reaktif menjadi reflektif, ya, dari asumsi menjadi kebenaran. Ya. Nah, saudara Tuhan, apa yang dimaksud reaktif? Reaktif adalah bertindak langsung, merespon sesuatu tanpa berpikir panjang. Ya, reaktif. Kemudian reflektif ini bertindak setelah memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan terlebih dahulu, nggak gegabah. Ya, seringkali kita muncul bla 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 nerocos karbe dewe, ya. Tapi
Tapi kita harus efektif, saudara. Ya, harus efektif. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita rubah dari asumsi ya, menjadi kebenaran. Asumsi, anggapan, atau dugaan, atau perkiraan tanpa bukti yang jelas. Tanpa bukti yang jelas kita ngomong terus pokoknya ngomong. Tapi dampaknya apa, saudara? Ya. Nah, kemudian dari asumsi menjadi kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya. Ini kita mau belajar di sini, saudara. Nah, kita perhatikan dalam Yohanes Yakobus 1 ayat 9 tadi. Ya. Mungkin bisa kembali ke ya. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ini bukan hanya sekedar instruksi, tetapi ini merupakan perintah. Ya, ingatlah ini. Apa yang perlu kita ingat? Setiap orang, ya, ya. Nah, bukan pilih-pilih. Ayo kamu pendeta atau membantu, enggak. Setiap orang hendaklah tepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi 3 poin ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, yaitu lambat berkata-kata, ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Nah, saudara, ini bukan hanya sekedar saran, saudara, tetapi merupakan sebuah perintah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, terlebih kita secara rohani. Ya, kita perhatikan. Ya. Nah, kalau dilanggar atau kita melakukan hal tersebut, akibatnya, saudara, bukan cuma berdampak pada sosial, tetapi berdampak kepada rohani kita, akan rusak, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, lalu apa ciri-cirinya orang yang menilai dari katanya? Ya, apa ciri-cirinya? Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah tepat berbicara tanpa mendengar. Ya, tepat berbicara tanpa mendengar. Ya. Nah, sudah menurut Amsal 18 ayat yang ke-13. Ya. Amsal 18 ayat ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya. Nah, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup atau FAYH, ini lebih jelas, saudara, lebih jelas. Betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Ya, ini jelas ya di dalam firman Allah yang hidup. Saudara, kami mencoba untuk membandingkan bagaimana kata-kata supaya kita mudah untuk dipahami. Dan saya menemukan ya di terjemahan firman Allah yang hidup, betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, ya, setiap kita mengambil kesimpulan, keputusan apapun, informasi apapun, kita harus tahu dulu duduk perkaranya. Ya, jangan langsung ambil pokoknya bla 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 bla. Ya, nah, sudah Tuhan. Demikian juga dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, saudara, dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI, ya, semakin banyak masalah dan kecemasan, tidur semakin terganggu oleh mimpi buruk. Kalau tadi malam itu saya bengok-bengok, ya, ngomong
kita bangun, oh iya, saya itu klarifikasi dengan mantan RT yang dulu pernah bermasalah, ya. Dan kenapa? Iya Pak, klarifikasi itu mimpi tadi malam sama teman. Kenapa Pak? Iya. Ya, nah ini kenapa banyaknya masalah? Ya, tapi itu dulu, karena mungkin masih terbawa akan mengganggu tidurnya. Ya, seringkali kita terjadi seperti itu. Ya, sudah kalau Tuhan semakin banyak bicara, semakin banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan tidak masuk akal, saudara. Ya, semakin banyak masalah dan kecemasan, tidur semakin terganggu oleh mimpi buruk, semakin banyak bicara, semakin banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan tidak masuk akal. Ya, nah, saudara Tuhan, apa artinya? Jangan lekas-lekas mengeluarkan perkataan bodoh, karena itu akan merusak dalam kehidupan kita. Nah, orang yang seperti ini, saudara, ini sangat berbahaya. Ya. Mengapa? Ya, mengapa berbahaya? Kenapa? Belum tahu cerita lengkapnya, sudah komentar, kowar-kowar disebarluaskan kemana-mana. Ya, nah, akhirnya terjadi apa? Hoax. Ya, nah, kemudian belum dengar dari dua sisi, kita baru mengambil satu sisi, saudara. Kita sudah mengambil sebuah kesimpulan. Nah, harusnya di cross check dua sisi, ya. Nah, ini baru betul, saudara, ya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan hanya satu sisi, harus dua sisi. Informasi apapun kita cross check, ya. Jangan langsung ambil tindakan tanpa cross check, ya. Nah, saudara, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, lebih baik ya, kita tanya Tuhan dulu. Lebih baik kita tanya Tuhan dulu, ya, sebelum berbicara pada orang lain. Ini lebih baik. Ya, kita minta hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara, ini bukan sekedar kebiasaan, ya, jangan menjadikan sebuah kebiasaan. Tapi ini merupakan sudah menjadi dosa lidah kita. Ya. Nah, saudara Tuhan, lalu apa dampaknya jika kita melakukan hal ini? Ya, ada beberapa dampak. Ya. Dampaknya apa? Melukai orang tanpa sadar. Ya. Sudah loh. Jadi tutur kata kita ini, ucapan kita ini tanpa sadar itu sudah melukai orang. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ya. Dampak yang kedua, menjadi alat iblis untuk memecah belah, baik di gereja, dimanapun kita berada. Ya. Dampaknya apa? Menjadi alat iblis untuk memecah belah. Ini jangan sampai terjadi, khususnya di jemaat di mana kita beribadah. Kita harus hati-hati, ya. Jemaat Tuhan, kalau sudah terjadi seperti itu, kita menyesal. Ya, dibilang dengan sudah terlambat, saudara. Kenapa? Sudah kita kowar-kowar. Ya, oh ternyata seperti itu, menyesal. Kalau gitu jangan gitu ya. Kalau gitu jangan gitu ya. Nah, ini saudara. Nah, saudara, bahasa Surabayaan. Ya, izin bahasa Surabayaan. Cangkeme ngisi otake. Ya, ini bahasa Surabaya. Jadi artinya apa? Mulut jalan duluan tanpa berpikir lebih dulu. Ya, ini jangan sampai lagi. Nah, kemudian ciri yang kedua. Ya, ciri yang kedua yaitu mudah percaya tanpa menyelidiki. Mudah percaya tanpa menyelidiki. Amsal 14 ayat yang ke-15. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Ya. Nah, saudara,
Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal ya ini sibuk dengan kebodohannya. Pasal 18 ayat ke-17, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, ketoke benar ya. Lalu datanglah orang lain dan menyelidikinya. Nah, saudara, kalau kita mendengar ya ada orang yang membela yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, setelah diselidiki perkaranya, oh ternyata nggak benar. Ya, nah, saudara, tidak semua yang terdengar benar, yang terdengar di telinga benar itu benar. Ya, ini harus kita cross check dulu. Ya. Yang tidak semua yang terdengar di telinga itu benar, ya, tapi itu tidak benar. Ya, contohnya cerita yang dipotong, ya, seperti kejadian Ahok, ya, ceritanya sebenarnya itu dipotong sehingga terjadilah hal yang seperti itu, dipotong. Kelihatannya dikemas benar kelihatannya, tapi tidak benar, ya, tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga ada fakta yang dibelokkan, dia punya kepentingan, saudara, terutama di bidang politik. Ya, lalu dibelokkan, tujuannya apa? Untuk kepentingan sendiri, ya, dibelokkan, tidak sesuai dengan fakta. Nah, saudara, kemudian emosi yang dibungkus seolah-olah kebenaran. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita telan mentah-mentah, maka kita akan jadi korban atau mungkin sekaligus kita ini sebagai pelaku. Ya Tuhan. Nah, apa dampaknya berikutnya? Ya, salah menilai orang benar. Ya, kelihatan benar, tapi salah. Jadi orang yang benar, kalau aku senang, tak benarkan, meskipun itu salah. Ya. Dan sebaliknya juga membela yang salah, ya, untuk dijadikan kebenaran. Nah, ini saudara, seringkali kita jangan menuruti emosi atau menuruti hati. Aku senang, tapi kalau nggak senang meskipun salah, ya, itu tetap kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus benar katakan benar dan salah katakan salah. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kita ikut menyebarkan kebohongan. Nah, bila firman Tuhan pagi hari ini mendidik kita, mengingatkan kepada kita. Nah, yang perlu kita perhatikan, saudara, setengah kebenaran sama dengan kebohongan yang disamarkan. Ya, setengah kebenaran, tapi nggak full, ya. Tapi, nah, saudara, sama dengan kebohongan yang disamarkan. Nah, saudara yang Tuhan, ciri yang ketiga yaitu cepat marah tanpa pengertian. Ini ciri, ya. Nah, Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya apa? Tidak memuliakan Allah. Bagaimana mungkin orang yang marah-marah itu memuliakan Tuhan? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Semua kok. Ya. Nah, tapi kalau kita berusaha, bagaimana kita selalu mengucap syukur? Ya, ingat, ya, kalau hidup kita berada di dunia ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, firman Tuhan. Amsal 29 ayat ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, firman Tuhan. Orang bebal atau orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya. Wes pokoknya marah, wes. Ya. Nah, meledak-ledak, nah, tanpa berpikir yang panjang, ya, tanpa melihat kasus, tanpa melihat
apa yang dia pokoknya marah. Itu orang bodoh, saudara. Orang bodoh, ya. Nah, orang melampiaskan seluruh amarahnya. Nah, saudara, marah karena fakta itu beda dengan marah karena asumsi, ya. Nah, saudara, marah karena fakta itu beda dengan marah karena asumsi. Sudah, saya pernah mau marah, betul marah, ya, waktu kejadian waktu itu. Ya. Saya sebetulnya nggak mau marah, karena fakta yang saya hadapi itu kenyataan dan fakta yang benar. Ya, saya dijanjikan, saya ditipu dan sebagainya. Ya benar-benar marah, sudah. Waktu di sini ya ada Pak Mami, tapi betul marah itu. Kenapa? Gimana nggak marah, saudara? Ya, lalu apa yang punya bukan karena asumsi, enggak. Fakta yang saya hadapi, saya benar-benar marah waktu itu. Dan saya baru seumur hidup saya baru kali itu sama. Sampai Mami bilang, kamu bisa marah ya kayak gitu. Kamu saya nggak tahan, saudara, nggak tahan. Ya, benar-benar marah. Tapi itu memang beda, saudara. Marah karena fakta dan marah karena asumsi sangat beda. Kalau marah yang berdasarkan fakta itu ya begitu, saudara. Lalu akhirnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Itu tidak betul. Ya. Nah, saya berdamai dengan hati saya supaya saya bisa memaafkan. Ini yang berbeda. Nah, saudara, banyak orang marah bukan karena kebenaran, tapi karena cerita yang belum tentu benar. Ya, informasi-informasi yang pernah kita dengar, ya, ujuk-ujuk kita marah tanpa sebab. Ya, nah, informasi yang benar. Nah, apa dampaknya? Dampaknya hubungan jadi hancur. Dampaknya apa? Hubungan jadi hancur, saudara. Baik itu dalam keluarga, tetangga, relasi dan sebagainya. Ya. Kemudian persahabatan menjadi rusak. Persahabatan menjadi rusak. Nah, terlebih-lebih juga, saudara, pelayanan jadi dingin akibat omongan-omongan yang tidak benar. Ya, berdampak, ya, sudah pelayanan. Kita sebagai pelayan Tuhan, pelayanan jadi dingin, apatis, ya, tidak semangat, males aku begini ya begitu, aku begini ya begitu, aku begini ya begitu, tidak ada gairah. Ya, nah, ini oleh sebab itu sudah dalam Tuhan, ini yang paling berbahaya. Ya, menyesal ucapan kita, ya, tahu kebenaran, ya, kita menyesal apa yang sudah kita lakukan, berdampak kepada orang-orang yang seharusnya itu tidak terjadi. Tapi karena sudah nasi menjadi bubur, ya enak, sudah nggak nyaman, sudah nyaman. Ya. Nah, sudah dalam Tuhan, yang penting ini yang keempat, ya, yang keempat ini kebalikannya. Ya, kalau tadi katanya, sekarang faktanya. Ya. Ciri orang yang melihat dari faktanya, yang pertama adalah dapat menahan diri sampai tahu kebenarannya. Dapat menahan diri sampai tahu kebenarannya. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan hati. Ya. Nah, sudah tahu Tuhan. Seringkali kita tahu hanya sepihak, lalu kita menghakimi. Oh iya, itu memang begitu tanpa proses. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, ya, yang kelihatan, ya, tapi tidak melihat faktanya. Ya. Tetapi hakimilah dengan adil. Berarti kita harus bijak. Melihat segala sesuatunya, kita harus bijak. Nah, ya, cuma Tuhan. Nah, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, saudara. Seringkali kita menghakimi yang selalu nampak, ya, tapi tidak melihat fakta yang sebenarnya.
Nah, ini kita mau belajar ya, puji Tuhan. Nah, sudah betul dalam Amsal 20 Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ini yang menarik buat kita, saudara. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, ya. Orang yang berkepala dingin, tidak gegabah, tidak gusar-gusuk, ya, dapat menahan diri. Nah, sudah Tuhan, perhatikan bahwa orang yang dapat menahan diri berarti orang tersebut sudah dewasa secara rohani, sudah dewasa, ya, dan ngecek kebenarannya, ngecek faktanya, nggak gegabah, ya. Nah, sudah Tuhan, sehingga orang yang demikian tidak gampang, ya, tidak gampang tersulut dengan keadaan. Tidak gampang, saudara. Dia harus benar-benar ngecek, benar-benar mencari kebenarannya, mencari faktanya. Orang yang demikian tidak gampang tersulut oleh keadaan. Yang kedua, orang yang dapat menahan diri itu tidak gampang percaya, ya, dengan info yang hanya katanya. Seringkali kita tersulut, seringkali kita dengan berita-berita hoax kita percaya itu. Tapi orang yang berpengetahuan dengan kepala dingin, dia tidak gampang percaya. Ngecek kebenarannya, ngecek faktanya, bukan hanya katanya, ya. Firman Tuhan. Nah, kemudian orang yang demikian yang dapat menahan diri tidak gampang berbicara, ya. Asal bicara atau asal bunyi, enggak, saudara. Sebelum tahu kebenarannya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita mendengar informasi, mendengar apa saja, berita apa saja, kita cari dulu, yaitu mencari kebenarannya. Mengapa? Supaya tidak hoax, ya. Nah, supaya tidak memperkeruh keadaan. Nah, ini harus kita cek dulu, ya. Kemudian, saudara, apa yang harus kita lakukan? Menunggu kejelasan. Artinya mencari tahu dari sumbernya. Belum tahu dari sumbernya sudah nyerocos ke sana kemari. Ya, kita cari tahu sumbernya. Ya, cuma Tuhan. Nah, kemudian saudara, ini yang lebih penting, yaitu kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan, ya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan, ini menjadi berkat, ya. Tapi saudara kita, dari ucapan kita ini akan menjadi berkat bagi mereka. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Haleluya. Nah, saudara Tuhan, ini yang dinamakan dapat mengendalikan diri. Peringatan buat kita hari ini. Kata-kata yang salah, yang sudah keluar dari mulut kita, tidak bisa kita tarik kembali. Tidak bisa, sudah. Ibarat angin dan menghembuskan. Ya. Ini yang perlu. Tidak bisa kita tarik kembali. Ini harus kita jaga mulut kita, kata-kata kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Tahan mulut kita sebelum tahu kebenaran. Ya. Tahan dulu. Ya, nah, seperti berkata di dalam Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulutnya menjaga dirinya dari kesukaran. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, selain tahan mulut, kita sebelum tahu kebenarannya. Yang kedua, klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Ya. Klarifikasi dulu sebelum mengambil kesimpulan. Matius 18 ayat 15, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini sangat bijak, saudara.
Ya, jangan ditegur di muka umum. Ya, seringkali kita menegur orang itu di muka umum, tapi kalau orang yang bijak, orang yang berpengetahuan, ya kita panggil empat mata apa yang terjadi. Ya, nah sudah Tuhan. Kemudian yang ketiga, doakan sebelum kita bereaksi. Untuk mencari solusi semuanya kita bahas dalam doa. Sudah Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini yang penting buat kita. Ya. Ayat 6, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk kata-kata dan sebagainya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, ya, apa yang kita hadapi, ya, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Yang terpenting ayat 7 berikutnya. Nah, maka saudara, kalau sudah kita melakukan hal ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, ya, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, ini yang terpenting buat kita, ya, damai sejahtera. Kalau kita sudah melakukan hal yang fakta, ya, itu maka kita akan mengalami hal itu. Tapi kalau hanya katanya, ini susah juga. Kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Dan dipelihara hati kita, sinkron dengan pikiran kita di dalam apa? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu sudah Tuhan kita renungkan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kita introspeksi diri dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang sudah kita nilai tanpa tahu kebenarannya. Kita renungkan pagi hari ini. Ya, mungkin kata-kata kita sudah menyakitkan, kata-kata sudah menyudutkan orang. Sudah seberapa banyak yang kita lontarkan tanpa tahu kebenarannya. Dan berapa banyak kata-kata yang sudah kita ucapkan ternyata itu salah. Ya, renungkan lagi. Kita introspeksi diri. Hari ini Tuhan tidak sedang menghakimi saya dan saudara, tapi Tuhan sedang mau memulihkan, ya, hati kita. Tuhan akan merubah, Tuhan akan memulihkan. Mungkin kebiasaan yang kita lakukan, ya, tanpa sadar kita sudah melukai orang. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, ya, Tuhan memulihkan hati kita. Ya, Tuhan memulihkan, merubah cara hidup kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu sudah Tuhan, orang yang melakukan hal itu, memang Tuhan pagi hari ini mengingat kepada kita. Janganlah jadi orang yang cepat berbicara, tapi jadilah orang yang cepat mendengar. Artinya tanggap, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, kemudian saudara, janganlah jadi orang yang cepat percaya karena hoax dan sebagainya. Tetapi jadilah orang yang mencari fakta serta kebenarannya. Nah, yang ketiga, jadilah jangan ya, menjadi orang yang cepat marah, tapi jadilah orang yang lambat marah. Artinya apa? Dapat menahan diri dengan cara menjaga hati. Dengan cara menjaga hati. Nah, Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran tidak dibangun dari katanya, melainkan dibangun dari faktanya dan firman-Nya.
Biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati. Ya, mungkin pedis mungkin ya, tapi bila firman Tuhan itu mengubah dalam hidup kita. Sebab itu sudah Tuhan, kita minta kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak sentuh hati kami, ubah hidupku untuk menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni, untuk membentuk berjalan kami. Haleluya. Yang mau nonton para pemain musik. Haleluya.